보여줄게. 뭐 맞아? 뭐야? 아니, 실장이면 말. 줄 거지? 으이그 바보. 돌아가셨어, 강이야. Awal cerita dimulai dengan sekelompok anak kecil yang bermain di tengah hujan badai. Di antara mereka, seorang anak perempuan berusaha melindungi teman-temannya dari seorang anak laki-laki yang nakal. Ketika petir menyambar, anak laki-laki itu terjatuh karena ketakutan dengan sambaran petir terlihat dari sela-sela pohon di belakangnya. Semua anak pun tertawa, termasuk anak perempuan tersebut. Kini, anak perempuan itu telah berusia 20 tahun dan bernama Kang Hee. Kang Hee adalah putri pemilik Motel California, sebuah motel kecil di kampungnya. Karena bangkrut, motel itu akan segera dijual, dan Kang Hee bersiap pindah ke Seoul. Teman masa kecilnya, Yeon-soo, menemaninya di motel yang sudah tidak beroperasi lagi sebelum keberangkatannya. Kang Hee ingin Yeon-soo ikut bersamanya ke Seoul agar mereka tidak terpisah, tetapi Yeon-soo menolak karena harus merawat kakeknya di kampung. Sebenarnya, Kang Hee dan Yeon-soo saling menyukai. Kang Hee sering menyebut Yeon-soo sebagai teddy bear-nya, mengingatkan pada boneka beruang kesukaannya, sekaligus karena tubuh Yeon-soo yang gemuk. Sebelum berpisah, Kang Hee ingin sekali menghabiskan waktu tidur bersama Yeon-soo untuk terakhir kalinya. Awalnya, Yeon-soo menolak karena mereka hanya teman baik, tetapi Kang Hee mengatakan bahwa ia ingin Yeon-soo menjadi yang pertama baginya, seperti dirinya yang ingin menjadi yang pertama bagi Yeon-soo. Kang Hee merasa mereka tidak akan bertemu lagi setelah ini. Mereka pun akhirnya berciuman dan melakukan hal yang diminta oleh Kang Hee. Kang Hee berpesan kepada Yeon-soo untuk tidak menebar pesonanya kepada wanita lain selain dirinya. Kang Hee ingin pergi ke tempat di mana orang-orang tidak lagi menganggapnya berbeda. Karena ibunya adalah keturunan campuran, Kang Hee memiliki rambut berwarna berbeda dan wajah berbintik-bintik, sehingga sering menjadi bahan pembicaraan di kampung. Namun, bagi Yeon-soo, Kang Hee adalah gadis yang cantik dengan keunikan yang memikat. Malam itu, mereka menghabiskan malam terakhir bersama. Keesokan harinya, Yeon-soo mengantar Kang Hee ke stasiun. Sebelum pergi, Kang Hee berpesan agar Yeon-soo menjaga kucingnya, Charlie, dan menjual boneka beruang pemberian ayahnya. Setelah itu, mereka berdua berpisah walaupun sebenarnya Yeon-soo merasa keberatan dengan perpisahan ini. 10 tahun kemudian, Yeon-soo yang dulu gemuk kini menjadi dokter hewan di kampungnya. Ia sering membantu penduduk setempat dan banyak dijodohkan dengan gadis-gadis desa, tetapi Yeon-soo menolaknya karena ia masih setia menunggu Kang Hee. Sementara itu, Kang Hee bekerja sebagai buruh bangunan di konstruksi di Seoul. Karena tubuhnya yang kurus dan penampilannya yang berbeda, ia sering diremehkan dan dilecehkan oleh rekan kerjanya. Namun, Kang Hee adalah wanita mandiri dan kuat yang berani melawan balik, bahkan setelah itu ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Di tempat kerjanya, Kang Hee bertemu dengan seorang wanita bernama Hwang Jong-gu, yang awalnya ia kira adalah karyawan baru. Ternyata, Hwang Jong-gu adalah pengawas baru yang ditugaskan di sana. Melihat kegigihan Kang Hee, Direktur Hwang menawarkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahlian Kang Hee sebagai desainer. Kang Hee pun menerima tawaran itu dan datang ke kantor Direktur Hwang. Namun, di sana ia justru menghadapi penolakan dari asisten direktur. Rupanya, asisten Direktur Hwang adalah seseorang yang pernah bekerja sama dengan Kang Hee di masa lalu. Tetapi dipecat karena kesalahannya sendiri. Namun, ia justru menyalahkan Kang Hee atas kejadian tersebut. Kang Hee tidak tinggal diam. Dengan percaya diri, ia langsung menerobos masuk ke ruangan Direktur Hwang dan memberikan portofolionya. Direktur Hwang lalu membawanya ke kepala tim di sana untuk mempertimbangkan Kang Hee agar bisa diterima. Namun kepala tim tampaknya tidak setuju, apalagi latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya masih di bawah standar. Akan tetapi Direktur Hwang menjamin akan memberikan sebuah proyek kepada kepala tim dengan syarat ia harus menerima Kang Hee menjadi bawahannya. Akhirnya kepala tim menyetujuinya, tetapi harus menjadi pegawai magang dulu, dan setelah 3 bulan evaluasi, jika pekerjaannya bagus maka Kang Hee baru diterima menjadi karyawan tetap.
Kang Hee sangat berterima kasih kepada Direktur Huang atas pertolongannya padahal mereka baru mengenal satu sama lain. Sebagai karyawan magang, Kang Hee menghadapi banyak tantangan karena ia sering diberi tugas-tugas yang tampak tidak terlalu penting. Meski begitu, berkat dukungan dari Direktur Huang, Kang Hee mulai diterima dengan baik oleh timnya. Bahkan, ia bertemu dengan klien pertamanya, Sokyong, yang langsung terkesan dengan keberanian dan kepribadian Kang Hee. Setelah rapat, Kang Hee pergi membeli kopi pesanan Sokyong. Tanpa disadari, Yeonsu, yang kebetulan sedang berada di Seoul, melihat Kang Hee dari kejauhan. Selama ini, setiap ada waktu libur, Yeonsu selalu datang ke Seoul dengan harapan bisa bertemu dengan cinta pertamanya itu. Melihat Kang Hee untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Yeonsu hanya bisa terdiam dan terpaku, tanpa keberanian untuk menegurnya. Yeonsu tiba-tiba mulai mengejar Kang Hee namun ia tidak menemukan Kang Hee. Sementara itu, Kang Hee mulai kembali bekerja. Klien-kliennya terlihat puas dengan ide-ide cemerlangnya, tetapi tidak semua orang di tim merasakan hal yang sama. Pak Mok, kepala timnya, menolak desain Kang Hee dengan alasan tidak cocok dengan citra perusahaan. Namun, Kang Hee menyadari bahwa bukan desainnya yang bermasalah, melainkan ketidaksukaan pribadi Pak Mok terhadap dirinya. Padahal, desain tersebut sudah disetujui oleh klien dan mendapat pujian dari Direktur Huang. Tidak ingin bekerja di bawah pimpinan yang tidak menyukainya, Kang Hee memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan sempat bersitegang Pak Mok yang merendahkan dirinya. Dengan keberanian Kang Hee, ia malah menuduh Pak Mok yang seharusnya dipecat. Saat perjalanan pulang, salju pertama musim itu turun. Kang Hee teringat masa kecilnya bersama Yeonsu. Ketika mereka berdua percaya bahwa memakan salju yang turun pertama kali akan membuat mereka tetap bersama cinta pertama mereka. Di kampung halaman, kabar duka datang. Kakek Yeonsu, yang sudah lama sakit, meninggal dunia. Penduduk desa bertanya-tanya apakah Kang Hee akan datang ke pemakaman, mengingat ayahnya, Chung Pil, yang mengurus acara tersebut. Tidak lama kemudian, kehebohan terjadi saat Kang Hee benar-benar datang. Bagi penduduk desa, Kang Hee adalah gadis kecil pembuat onar dengan gen ibunya yang dianggap aneh. Mereka merasa kampung menjadi lebih tenang sejak kepergiannya. Ketika Kang Hee muncul, tatapan penduduk seolah-olah menghakiminya sebagai seorang penyihir, hanya karena penampilannya yang berbeda dari mereka. Tiba-tiba, Yeonsu memeluk Kang Hee dengan erat. Kang Hee terkejut karena Yeonsu yang sekarang bukan lagi anak laki-laki bertubuh besar seperti dulu dan ia sempat tidak mengenalinya. Ketika Kang Hee datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kakek Yeonsu, situasi tampak berubah menjadi tegang saat ibu Yeonsu datang dan membuat sedikit keributan. Yeonsu segera menenangkan ibunya. Kang Hee kemudian bertemu dengan ayahnya, tetapi ia memilih pergi begitu saja. Saat mendengar dari teman-temannya bahwa Kang Hee sudah pergi, Yeonsu segera mengejarnya. Ia ingin Kang Hee makan terlebih dahulu sebelum benar-benar pergi untuk menghargai kepergian kakeknya. Meski sebenarnya Kang Hee ingin menerima ajakan itu, ia mendengar penduduk setempat bergosip buruk tentang dirinya dan ibunya. Karena itu, ia mengurungkan niatnya. Namun, Yeonsu bersikeras karena makanan tersebut adalah sajian dari kakeknya. Dan ia mengingatkan bahwa Kang Hee seharusnya menyapa teman-temannya terlebih dahulu, terutama Arum. Kang Hee akhirnya menemui Arum, yang hampir saja merajuk karena merasa dilupakan. Saat itu, musuh bebuyutan mereka sejak kecil muncul dan mulai mengejek Kang Hee beserta teman-temannya. Mereka menyebut Kang Hee dan gengnya sebagai penjahat kampung yang hanya suka berkumpul di motel. Ejekan itu dianggap sebagai aib di kampung mereka. Tak tahan dengan hinaan tersebut, Kang Hee bergabung di meja mereka yang menghinanya. Di sana, ia melihat seorang pria yang ternyata adalah Honyol, seorang anak nakal yang pernah disambar petir saat kecil. Honyol dikenal suka merundung Kang Hee dan teman-temannya. Bahkan pernah memanggil Kang Hee sebagai anjing kampung karena tinggal di motel. Saat Honyol mulai mengejek lagi, Kang Hee memperingatkannya agar berhenti, atau ia bisa terkena petir lagi seperti dulu. Tak lama kemudian, petir benar-benar menyambar, dan kejadian itu membuat gempar penduduk setempat. Honyol terus meremehkan Kang Hee, termasuk pekerjaannya di Seoul. Untuk menjaga harga dirinya, Kang Hee berbohong dengan mengatakan bahwa ia bekerja di perusahaan asing dengan jabatan tinggi. Namun, Honyol tetap meremehkannya, bahkan menyindir bahwa wanita yang bekerja di kota hanyalah wanita nakal. Kang Hee yang tidak terima balas menyerang dengan menyebut Honyol sebagai pria gagal yang pernah menghamili seorang gadis bar hingga dikeluarkan dari sekolah. Honyol merasa dipermalukan, menyiram Kang Hee dengan air minuman. Kang Hee tidak tinggal diam dan membalas dengan menyiram sup ke arah Honyol.
Saat Kang Hee hendak pergi, Honyol melemparkan botol minuman ke arahnya. Beruntung, Yeonsu segera melindungi Kang Hee dan memukul Honyol. 야, 일단 튀기년이 뭐가 좋다고? Yeonsu kemudian meminta temannya untuk mengantar Kang Hee pulang. Akibat kejadian itu, acara pemakaman kakek Yeonsu menjadi kacau, dan banyak orang menyalahkan Kang Hee sebagai penyebab keributan karena ia dianggap gadis bermasalah. Begitu juga dengan ibunya Yeonsu yang melarang anaknya untuk dekat dengan Kang Hee. Kembali ke Seoul, Kang Hee menerima telepon dari klien lamanya, Sok Kyung. Ia baru ingat bahwa setelah berhenti bekerja, Sok Kyung pernah menghubunginya dalam keadaan mabuk. Saat itu, Kang Hee bertemu dengannya dan membicarakan desain yang sedang dikerjakan. Ini adalah pertama kalinya Sok Kyung bertemu dengan wanita seunik Kang Hee. Namun, setelah menyadari perilakunya tai malam, Kang Hee merasa sangat malu. Pada hari yang sama, Kang Hee juga mendapat telepon dari Direktur Huang. Ternyata, ia berhasil membuat Tuan Mok bertekuk lutut. Tuan Mok diketahui telah mencuri ide desain Kang Hee dan menggunakannya untuk memenuhi permintaan klien mereka, Sok Kyung dan Esther. Namun, klien tersebut mengetahui bahwa Kang Hee adalah orang yang membuat desain-desain itu. Mereka menyatakan akan melanjutkan proyek hanya jika Kang Hee memimpin proyek tersebut. Tuan Mok lalu meminta bantuan Direktur Huang untuk membujuk Kang Hee kembali. Tanpa meminta maaf atas kesalahannya, Tuan Mok hanya berkata bahwa ia akan menerima Kang Hee sebagai karyawan tetap jika ia mau bergabung lagi. Namun, Kang Hee menolak. Ia sudah memutuskan untuk meninggalkan Tuan Mok dan tidak akan menyerahkan desain-desainnya. Esther, yang sangat menghargai karya Kang Hee, menawarkan bayaran tinggi untuk desain tersebut. Meskipun begitu, Kang Hee tetap menolak uang pemberiannya. Ia justru berterima kasih kepada Esther dan Sok Kyung karena telah menghargai dirinya sebagai seorang desainer. Esther, yang sangat terkesan dengan Kang Hee, mulai menganggapnya sebagai teman dan secara khusus memberikan undangan pernikahan. Sementara itu, Yeonsu yang sedang bersama Arum di sebuah taman tiba-tiba dikejutkan dengan beberapa anak anjing yang lepas dari seorang mahasiswa kedokteran hewan, Nanwoo. Ia yang mengumpulkan anak-anak anjing yang sedang dikurung. Mengetahui bahwa anak-anak anjing itu akan dijadikan alat uji coba. Yeonsu segera menghubungi pusat perlindungan hewan dan menyerahkan anjing-anjing itu ke tempat yang aman. Meskipun tugas Nanwoo terganggu karena tindakan Yeonsu, ia justru jatuh cinta padanya apalagi ternyata Yeonsu adalah kakak seniornya. Nanwoo meminta Arum untuk mengenalkannya pada Yeonsu, tetapi Arum menyuruh Nanwoo mendekati Yeonsu sendiri. Nanwoo berhasil mengajak Yeonsu makan malam bersamanya pada malam Natal. Sementara itu, Kang Hee menghadiri pernikahan Esther. Ia mengagumi penampilan Esther yang anggun dengan gaun pengantinnya. Dalam hati, Kang Hee berandai-andai ingin suatu hari memakai gaun pengantin dan bersanding dengan Yeonsu. Setelah mengucapkan selamat kepada pengantin, Kang Hee pamit dan bertemu dengan Sok Kyung. Sok Kyung mengajaknya minum bersama, tetapi Kang Hee menolak karena sudah ada janji di malam Natal. Sok Kyung menyadari bahwa Kang Hee mungkin memiliki janji dengan kekasihnya. Malam itu sebenarnya adalah hari ulang tahun Kang Hee, yang kebetulan bertepatan dengan malam Natal, dan mengingatkannya pada kenangan bersama ayahnya. Chong Pil selalu merayakan ulang tahun putrinya dengan memesan hotel mewah untuk berpesta dan minum-minum bersama. Namun, malam itu Kang Hee merasa enggan untuk bertemu dengan ayahnya. Arum kemudian menghubungi Kang Hee untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan memberitahu Kang Hee untuk segera menghubungi Yeonsu karena jika terlambat maka Yeonsu akan punya janji dengan yang lain. Kang Hee mencoba menghubungi Yeonsu, tetapi saat telepon tersambung, ia mendengar suara seorang wanita. Rupanya, malam itu Yeonsu sedang makan malam bersama Nanwoo. Yeonsu mencoba menjelaskan situasinya, tetapi Kang Hee sudah menutup telepon lebih dulu. Chong Pil kemudian menghubungi Kang Hee untuk menemuinya karena ingin mengucapkan selamat ulang tahun, namun Kang Hee menolaknya. Chong Pil lalu mengatakan jika ada Kang Hee sudah mempunyai kekasih dan membawanya ke tempatnya maka ia tidak akan mengganggu Kang Hee lagi. Merasa kesal dan kecewa, Kang Hee akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Sok Kyung dan minum-minum bersama. Mereka duduk dalam diam selama beberapa waktu, hingga akhirnya Kang Hee meminta bantuan kepada Sok Kyung. Kang Hee menceritakan bahwa ada seorang pria di hotel itu yang mengklaim dirinya. Ia ingin pria itu menjauh dari hidupnya dan meminta Sok Kyung untuk membantunya. Tanpa banyak tanya, Sok Kyung setuju. Mereka berdua pergi ke kamar hotel yang dimaksud Kang Hee. Namun, saat tiba di sana, Kang Hee terkejut. Pria yang menunggunya di kamar itu ternyata bukan ayahnya,
melainkan Yeonsu. Awalnya, Kang Hee berniat membawa pria lain agar ayahnya berhenti merayakan ulang tahunnya. Ayahnya pernah berjanji tidak akan mengadakan pesta ulang tahun lagi jika Kang Hee memiliki kekasih. Namun, ia tidak menyangka bahwa Yeonsu adalah orang yang akan ditemuinya malam itu. Situasi menjadi canggung ketika Sok Kyung, yang tidak tahu apa-apa, memperkenalkan dirinya. Yeonsu mengenali Sok Kyung sebagai pria yang dulu membantu Kang Hee di kampung mereka. Ketika Kang Hee masih bekerja di tos serba, ia pernah bertengkar dengan pemiliknya karena pelecehan. Saat itu, Sok Kyung datang membantu Kang Hee, sementara Yeonsu hanya terpaku dan tidak melakukan apa-apa. Kini, pria yang pernah membantu Kang Hee kembali muncul, dan kali ini, ia bersama cinta pertama Kang Hee. 제가 책임지겠습니다.